Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita, bisa memudahkan jalan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju ke surga. Nah, semoga hadirnya kita sekali lagi di majelis ini, berjalannya kita dari rumah kita masing-masing ke majelis ini menjadi sebab Allah memudahkan kita jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan ikhwan sekalian, pada pembahasan malam ini kita akan melanjutkan masih membahas tentang nasihat kepada orang-orang yang suka melihat tontonan-tontonan yang buruk Nasihat untuk orang-orang yang senang menonton film-film porno, itu judulnya. Yang ini lanjutannya dari bab itu, karena ini bisa merusak hati, maka Syekh Abdul Hadi Hasan Wahbi hafizahullah ta'ala jadi menjelaskan satu bab khusus nasihatun li musyahidi al-aflam al-majinah. Nasihat tadi untuk orang-orang yang suka nonton film-film porno itu. Nah, kemarin kita udah bahas beberapa nasihat penting. Nasihat yang pertama, sabar Bersabar. Setiap kita memang berpotensi tergoda maka tidak ada cara lain kecuali kita bersabar. Bersabar untuk tidak mengikuti syahwat atau hawa nafsu kita, karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa memohon kepada Allah taala supaya Allah mengokohkan hati kita, di antaranya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik itu. Atau banyak doa yang disebutkan di halaman, mulai dari halaman berapa kemarin? 10 sampai halaman 14 Halaman 110 sampai halaman 114 itu bisa dibuka, itu doa-doa penting yang direkomendasikan oleh Syekh Abdul Hadi Hasan Wahbi hafizahullah ta'ala Nah, misalnya doa yang ketujuh itu, Allahumma gfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku, dan peliharalah kemaluanku. Ini nasihat Nabi kepada seorang anak muda yang waktu itu izin kepada Rasulullah untuk diizinkan berzina. Lalu Nabi mendoakan anak muda tersebut dengan doa ini Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Itu. Kemudian yang ketiga, ikhlas
Maksudnya apa? Mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Itu bisa membantu kita. Ya. Bisa membantu menyebabkan datangnya pertolongan Allah kepada kita. Kalau kita ikhlas itu ya. Sehingga Allah memalingkan kita dari keburukan-keburukan yang ada di hadapan kita, yang potensial kita lakukan. Berdasarkan surah Yusuf ayat 24 ya. Tentang kisah Yusuf itu. Karena keikhlasan beliau, maka ketika Yusuf ya digoda untuk berzina dengan seorang wanita cantik terhormat, Allah palingkan Yusuf dari kemungkaran dan kekejian tersebut. Karena apa? Ikhlasnya. Ya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Itu. Maka berusahalah ikhlas dalam setiap amalan kita. Insya Allah kita akan dipalingkan, dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah memalingkan Yusuf dari ajakan zina Siti Zulaikha. Bapak Ibu dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berat memang, dan bisa jadi mungkin setiap kita tidak kuat ya. Menghindari godaan yang maha dahsyat itu. Bisa jadi kita nggak kuat. Andai kata itu menimpa diri kita, apa yang menimpa Yusuf misalnya, Nabi Yusuf menimpa kita, belum tentu kita kuat menghindar. Betul nggak Mas Yoyo? Kira-kira ada wanita cantik, lagi terhormat, kaya raya, mengajak antum untuk berzina. Nggak ada orang tahu, cuma antum dan dia. Kira-kira antum kuat atau tidak? Ini bahaya besar ya. Tapi dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan tolong kita. Nah makanya kalau ada orang berhasil menolak ajakan seorang wanita cantik, ya wanita terhormat. Kenapa harus cantik dan terhormat? Kata Pak Singgi. Lah jika wanita cantik terhormat saja mampu kita tolak kan gitu. Apalagi wanita yang kurang cantik, yang tidak terhormat, lebih gampang lagi menolaknya kan gitu. Nah itu kelak nanti di hari akhir dia akan mendapatkan naungan Allah, dan tidak ada naungan kecuali naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak pada hari kiamatnya. Yauma la dzilla illa dzillu. Siapa mereka? Tadi ada seorang laki-laki diajak berzina seorang wanita cantik lagi terhormat, tapi dia mengatakan qol inni akhsyallaha azza wajal. Sungguh aku takut ya kepada Allah azza wajal. Allah Azza wa Jalla. Nah itu. Tapi tadi kemungkinan untuk bisa selamatnya kecil. Ya semua kita, termasuk saya, semua kita. Kalau itu terjadi lah. Tapi naudzubillah, semoga tidak terjadi ya. kalau terjadi, wallahu a'lam. Ya. Iya. Kecuali tadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, Allah akan bantu. Nah, disitulah penting kita ikhlas. Termasuk tentu ketika menghadapi godaan-godaan ya, yang sejenis dengan itu, kalau kita ikhlas, Allah akan mudahkan kita menghindarinya. Loh kalau kita ternyata gampang banget tergoda, berarti itu tanda dalam setiap ibadah kita kurang ikhlas, bisa jadi. Akhirnya gampang banget tergoda gitu. Boro-boro oleh orang asli gitu ya. Oleh katakanlah iklan-iklan di media sosial aja kita udah gak kuat gitu ya. Nah apalagi kalau asli gitu. Maksudnya manusia betulan mengajak kita. Nah kalau kita nggak bisa menghindar, berarti itu menunjukkan bahwa kita kurang ikhlas dalam beribadah. Nah kalau ikhlas, insya Allah Allah akan bantu kita. Oke. Khusyuk itu memang berat. Khusyuk itu memang berat. Nah makanya kita itu dicontohkan oleh Nabi setelah selesai sholat istighfar. Istighfar. Harusnya sholat itu khusyuk. Tapi yang paling penting ikhlas tadi. Baru kemudian khusyuk. Jika tidak khusyuk, kalau tidak ikhlas, ibadah tidak ikhlas tidak diterima. Tapi kalau ibadah sholat kita tidak khusyuk, masih diterima. Ya kan? Masih diterima. Nah, kalau udah nggak ikhlas, itu udah mardud, tertolak amalnya.
Itu Pak Singgih ya. Jadi ya usahakan memang bisa khusyuk. Kalau tidak, insya Allah ibadah kita masih diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja pahalanya kurang sempurna tentu saja. Baik itu ya. Kemudian yang keempat kemarin puasa ya. Karena puasa itu kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Puasa itu bisa lebih mengendalikan pandangan mata dan bisa lebih menjaga kemaluan. Nah, itu. Ya kalau ada orang nih anak muda gitu ya, sudah mampu ba'ah, maka hendaklah menikah kata Nabi. Ba'ah itu mampu ya menanggung beban-beban keluarga, itu ba'ah. Mampu memenuhi kebutuhan istri lahir batin, itu ba'ah. Hendaklah segera nikah kata Nabi. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan mata dan bisa lebih menjaga kemaluan. Kalau belum bisa fa alaihi bisawm. Kalau dia belum bisa nikah maka hendaklah dia puasa kata Nabi. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi tameng. Bisa menjadi apa itu? Tameng itu apa nama lainnya? Perisai. Ya, perisai yang bisa membantu kita ya, menghalangi kita untuk tergoda ya oleh godaan-godaan syahwat. Nah, itu. Sehingga kata saya Abdul Hadi bin Hasan Wahbi ya, orang yang dia suka puasa, nah, maka syahwatnya itu mati atau setidaknya dha'ufat jiddan, lemah sekali syahwatnya kalau kita sering puasa. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima, adamu ta'arrudi lil fitnah ya. Salah satu nasihat penting supaya kita bisa menghindari godaan-godaan syahwat itu adalah adamu ta'arrud lil fitnati ya, tidak mendekatkan diri kita atau menghadapkan diri kita kepada fitnah. Artinya tidak mendekati fitnah-fitnah itu. Kenapa? Innal abda dha'if. Sesungguhnya seorang hamba itu lemah. Wa mahma balagat manzilatuhu, meskipun kedudukan dia tinggi, terhormat, ilmunya tinggi misalnya, kalau dia mendekat ke fitnah, la ya'manu ala nafsihi al fitnah, la ya'manu. Nah, dia tidak bisa aman ya dari fitnah siapapun, setinggi apapun ilmu dia, setinggi apapun kedudukan dia, kalau dia mendekat kepada fitnah belum tentu selamat. Itu. Wa yakhsha an tajrifahu riyahul ahwa wal fitan. Nah, itu ya. Khawatir dia akan dihempaskan oleh badai hawa nafsu dan fitnah itu. Setiap kita ya, siapapun dia gitu ya. Wa qad marra ma'ana bi anna masal al-qalbi karishatin bi falati minal ardh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa hati itu bagaikan bulu di tengah tanah lapang di atas muka bumi ya. Coba perhatikan bulu yang ada di tanah lapang. Apa yang akan terjadi pada bulu itu? Terombang-ambing, terbang sana, terbang sini, gampang sekali dia berubah-ubah. Itu hati. Begitulah hati setiap orang. Ya, jadi kalau dia mendekat ke fitnah, potensi untuk terjerumus kepada fitnah itu sangat besar, siapapun kita. Maka jangan mendekat ke fitnah. Fahal yaliku bil akili an yu'arridu nafsahu lil fitan. Apakah pantas ya bagi orang yang berakal sehat, apa pantas? Nah, dia menjerumuskan dirinya kepada fitnah. Jawabannya apa kira-kira? Pantas atau tidak? Tidak. Ya, kalau dia berakal, dia tidak akan menjerumuskan dirinya kepada fitnah tersebut. Nah, berat memang. Maka fayajibu 'alal insani an yabta'ida an mawatinil fitan. Wa yafirru minha firarahu minal asad hatta la yaqa'u fiha.
Maka wajib setiap orang itu menjauhi tempat-tempat fitnah dan lari dari tempat fitnah tersebut sebagaimana larinya dia dari seekor singa. Sampai dia tidak terjerumus kepada fitnah tersebut. Artinya setiap ada potensi fitnah kita berusaha lari. Gitu. Jauhi. Fakam min insanin waqa'a mawaqi'al fitan wa huwa yara nafsahu annahu sayatakhallasu summa la yatakhallas. Berapa banyak orang yang terjerumus kepada fitnah sebelumnya dia melihat bahwa dia akan selamat, berhasil menghindari fitnah itu, kemudian ternyata dia tidak selamat, terjerumus dia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya ketika mendengar Dajjal untuk menjauhi Dajjal agar kita tidak terkena fitnah dan Dajjal. Apa kata beliau? Man sami'a bid-dajjali falya'na anhu. Barang siapa yang mendengar ada Dajjal, maka hendaklah dia menjauh dari Dajjal itu. Dia mau fitnah. Nanti kalau terkena fitnah, hampir kita nggak bisa berhasil. Maka Rasul menyuruh umatnya untuk falya'na anhu tadi. Ini isyarah bahwa semua bentuk fitnah itu harus dijauhi sebisa mungkin. Nah, ini. Famastu'ina 'ala takhallusi minasyarr bimisli al-bu'di an asbabihi wa madhannihi. Nah, itu. Nah, artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa membantu seseorang selamat dari keburukan fitnah tadi yang sebanding dengan usaha kita untuk menjauhi dari sebab-sebab terjadinya fitnah atau dari tempat-tempat keburukan itu. Jadi tidak ada sesuatu yang kita bisa mintai tolong untuk menyelamatkan kita dari keburukan kecuali itu. Yaitu menjauh sebab-sebabnya, menjauhi tempat-tempatnya. Itu yang paling efektif bisa membantu kita menyelamatkan diri dari fitnah. Gitu ya. Ya, mohon maaf misalnya ada orang pergi ke tempat di mana di situ banyak fitnah. Banyak wanita-wanita pelacur misalnya. Kita datang. Berarti kita mendatangi tempat yang buruk kan. Di situ banyak sekali godaan. Kita mungkin rajin puasa. Tapi lebih efektif mana? Rajin puasa datang ke tempat itu atau kita menjauh walaupun mungkin kita tidak rajin puasa? Lebih efektif mana untuk menghindari fitnah tersebut? Menjauh. Gitu, menjauh. Nah, maka tidak ada yang bisa membantu kita secara efektif menghindari keburukan itu kecuali kita menjauhi sebab-sebabnya. Itu. Bimislil bu'di an asbabihi wa madhannihi. Jauhi. Nah, maka fahdhar rahimakallah, hati-hatilah semoga Allah merahmati kamu min an tata'arrada lil fitnati fa ba'idun an yaslama man iqtaraba minal fitnah. Nah, barang siapa orang yang tadi mendekatkan dirinya kepada fitnah, ba'id an yaslama, dia jauh dari selamat manik taroba minal fitnati, bagi orang yang mendekati fitnah. Kemungkinan selamatnya kecil. Kalau orang mendekati tempat-tempat banyak keburukan atau fitnah atau mendekati sebab-sebabnya untuk bisa selamat itu jauh. Artinya dia lebih dekat kepada terjerumus kepada fitnah. Kalau dia tidak menjauh. Nah, siapapun dia itu ya. Kama anna manik taroba minan nari asabahu min harriha wa wahjiha. Sebagaimana ada orang mendekat api. Coba kita mendekati api. Ya. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Panas. Kita akan merasakan panasnya
nyala api tersebut. Wa kadzalika as-sahwatu mislun nar katanya. Begitu juga syahwat itu bagaikan api. Idza adramaha sahibuha bada'at bi ihraqih. Jika ya orang itu menyalakan api atau menyalakan syahwatnya, mengikuti syahwatnya, maka dia akan mulai terbakar. Diikuti aja syahwatnya. Udah dia akan terbakar sebagaimana terbakarnya oleh api. Paham maksudnya? Ya, kalau orang mendekati sebab-sebab fitnah, itu pasti kebakar dia. Terdorong untuk mengikuti fitnah itu, syahwatnya itu. Karena dia bagaikan api. Kita mendekat ke api pasti panas. Akhirnya kebakar. Fa inal khotoya wa dzunub lil qalbi bimanzilatil hatabil ladzi yumiddun nar wa yuqiduha. Sesungguhnya dosa-dosa dan kesalahan itu, kesalahan dan dosa-dosa itu bagi hati kedudukannya sama seperti kayu bakar. Ya. Yang apabila kayu bakar itu terkena api, apa yang terjadi? Maka akan nyala api itu. Gitu. Jadi dosa, kesalahan kita ini yang ada di hati kita ibaratnya seperti kayu bakar yang terkena api ya. Maka api itu akan membakarnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Gitu ya. Api akan membakarnya. Nah, kemudian walihadza kullama kasuratil khotoya istaddat narus syahwati fil qalb. Oleh karena ini, setiap kali kesalahan-kesalahan itu semakin banyak bertambah, maka api syahwat itu akan semakin menyala ya, di dalam hati. Ya, jadi setiap kita semakin banyak dosanya, kesalahannya, maka apa? Istaddat naru asyahwati fil qalb. Nah, api syahwat dalam hatinya juga akan semakin menyala-nyala kalau kita sudah banyak berbuat salah dan dosa. Kalau sudah begitu, fa ayyu na'imin liman qalbuhu yaglibil khotoya wasyahawat. Ya. Apa ada nikmat ya yang bisa dirasakan bagi orang yang hatinya menyala dengan kesalahan dan dosa dan mengikuti syahwatnya? Ada enggak nikmat yang bisa dirasakan kalau hatinya ini sudah terlalu banyak dosanya dan mengikuti syahwatnya? Tidak ada kenikmatan dalam hati itu. Wa ayyu sururin liman yaltahibu fuaduhu bi mahabbati ma yakrahu Allahu azza wajal. Nah, kebahagiaan seperti apa yang bisa dirasakan oleh orang yang di dalam jiwanya menyala-nyala kecintaan dia kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah azza wajal? Ada enggak rasa bahagia itu bagi orang yang dalam dirinya ya menyala-nyala kecintaan dia kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah azza wajal? Tidak ada gitu. Tidak ada itu kebahagiaan yang hakiki. Gelisah pasti orang itu. Wa ayyu hayatin liman ta'allaqa qalbuhu bizaniyat. Kehidupan seperti apa yang bisa dirasakan oleh orang yang hatinya ya terikat, bergantung kepada wanita-wanita pezina. Jadi kalau ada di antara kita mengidolakan seorang wanita pezina, artis misalnya ya, pezina, apa ada kehidupan dalam hatinya? Tidak ada. Wa ayyu aqibatin wa falahin liman inqata'a qalbuhu an rabbil bariyat. Ya. Akibat baik apa? Keuntungan apa bagi orang yang hatinya telah terputus dari Allah Rabb al-Bariyat ya. Kalau sudah terputus hati seseorang dari Allah Azza wa Jal, apa ada akibat yang baik? Apa ada ya keberuntungan bagi orang tersebut? Jawabannya apa kira-kira?
Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau hati kita sudah putus dari Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah tidak ingat Allah, lalai kita. Itu enggak ada. Wa man kana hadza haluhu faqad fataha ala nafsihi babal atab fa huwa ila al halaki adna minhu ila salamah. Barang siapa yang keadaannya seperti ini, tadi gambarkan dia cenderung menghidupkan syahwat dalam hatinya, dia cenderung memperbanyak dosa-dosanya, dia cenderung cinta kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dia cenderung senang kepada artis-artis yang jelek itu tadi, dan terputus dirinya dari hatinya dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau itu keadaannya, faqad fataha ala nafsihi babal atab, sungguh dia telah membuka untuk dirinya pintu, ya, azam al-atab itu celaan. Dia membuka untuk menjadi orang tercela gitu. Wa huwa ila al-halaki adna minhu ila salamah. Maka orang seperti ini, nah, dia lebih dekat kepada kebinasaan daripada kepada keselamatan. Itu, dia lebih dekat kepada kebinasaan. Kalau keadaan dia tadi tidak ingat sama Allah, terputus, banyak lalainya, lebih senang sesuatu yang dibenci oleh Allah, hatinya terikat, ya, pada tadi wanita-wanita yang, ya, bizaniat, para pezinah itu, cenderung ngikutin syahwat dan seterusnya. Maka kata Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, wa yahtajul muslimu fi dzalika ila an yakhafallah. Dalam keadaan seperti itu, maka seorang muslim dia, ya, membutuhkan apa? Merasa takut kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Wa yanhan nafsa 'anil hawa. Dan, ya, mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Wa nafsul hawa wa syahawat la yu'aqabu 'alaihi. Adanya kecenderungan, keinginan mengikuti hawa nafsu atau syahwat, itu diajar enggak oleh Allah Ta'ala? Kita ada kecenderungan ngikutin hawa nafsu atau syahwat, itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Ada keinginan untuk ngikutin syahwat, itu enggak dosa. Memang setiap begitu. Kan zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Hubbu syahwat. Dijadikan indah bagi manusia itu cinta kepada syahwat, ngikutin syahwat. Kalau ada terbersit, ya, kecenderungan kita ingin ngikutin syahwat kita, itu enggak dosa. Pengen gitu, ya, itu enggak dosa. Yang dosa itu apa? Ketika dia ngikutin syahwatnya dan melakukan apa yang diserukan oleh syahwatnya, di situ dia baru berdosa. Gitu. Kalau ingin, semua kita ingin, itu enggak dosa, karena memang itu dia jadikan indah pada diri kita. Jalin tadi, zuyyina lin-nasi hubbu asy-syahawat. Dalam Al-Quran jelas. Itu enggak dosa gitu. Kita enggak akan diazab gara-gara ada keinginan. Kita ingin berzina, kita ingin nonton film-film porno misalnya, ingin. Itu enggak dosa. Baru kita berdosa ketika ngikutin syahwat. Baru kita berdosa. Nah itu. Bal ala ittiba'ihi wal amali bihi. Fa idza kanatin nafsu tahwa wa huwa yanhaha. Nah, jika diri kita ini cenderung untuk ngikutin syahwat, lalu kita cegah. Enggak. Udah lihat. Enggak, kita cegah. Kana nahyuhu ibadatan lillahi azza wa jalla wa amalan salihan. Maka usaha dia untuk mencegah dirinya tidak mengikuti syahwatnya itu adalah ibadah dan amal soleh. Berat memang perjuangannya, tapi ingat itu ibadah dan itu merupakan amal soleh. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, dari Fudalah bin Ubaid dia mengatakan qala Rasulullah SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Seorang mujahid itu adalah orang yang jahada nafsahu, nah, fi ta'atillahi ta'ala, yang memaksakan dirinya untuk taat kepada Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla.
itulah mujahid. Jadi selain berperang di jalan Allah, kita ya misalnya ada godaan tadi untuk berzina, untuk melihat tadi sesuatu yang dilarang oleh agama. Lalu kita berjuang. Ya, berjuang enggak, ya Allah, tidak. Saya ingin taat kepada Allah, Allah melarang. Ya, kita ngikutin syahwat kita, maka saya tidak mau melakukan ini ya Rabb. Nah, itulah dia mujahid. Sebenarnya dia seorang mujahid. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Bapak Ibu, perjuangan kita memaksa diri kita untuk taat pada Allah itu jihad. Itu jihad. Berat memang. Nah, berat gitu. Oleh karenanya kita disuruh untuk berjuang, sebagaimana kita juga disuruh untuk berjuang melawan, menentang orang-orang yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Kita disuruh untuk melawan mereka. Wa huwa ila jihadi nafsihi ahwaj. Tapi kita berjuang memaksa diri kita untuk taat kepada Allah itu lebih kita butuhkan. Karena ini hukumnya fardu ain. Kita memaksa diri kita untuk menjauhi kemaksiatan. Kita memaksa diri kita untuk taat kepada Allah Ta'ala itu fardu ain. Sementara melawan, menentang orang-orang yang menyuruh kepada kemaksiatan itu fardu kifayah. Ya. Ada enggak dalam kehidupan kita ini orang-orang yang menyuruh kita berbuat maksiat? Ada tidak? Ada. Secara langsung atau tidak langsung, ya kan? Mohon maaf misalnya di HP kita, ya, misalnya pas kita buka handphone, ada nggak tuh sesuatu yang menyuruh kita berbuat maksiat? Kadang-kadang muncul atau tidak? Ada kan? Nah, itu harus dilawan, harus ditentang. Tapi, nah, ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang melawan konten-konten pornografi itu misalnya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim sudah gugur. Nah, tapi kalau memaksa diri kita untuk taat kepada Allah itu sifatnya fardu ain. Kalau udah ada orang taat lalu kita nggak taat, boleh atau tidak? Udah ada orang taat sama Allah, lalu kita nggak taat, boleh atau tidak? Enggak, karena ini fardu ain, gitu ya. Ini fardu ain. Nah itu. Maka was-sabru fi hadza min afdhalil a'mal. Kita bersabar dalam menghadapi ini, menghadapi godaan-godaan fitnah itu tadi, itu merupakan seutama-utama amal. Fa inna hadzal jihad haqiqatu dzalikal jihad. Sesungguhnya berjihad memaksa diri kita untuk taat kepada Allah, menjauhi bermaksiat kepada Allah, inilah sebenar-benar jihad. Faman sabara alaihi sabara ala dzalikal jihad. Maka barang siapa yang dia mampu bersabar, ya, dia akan bisa bersabar dalam perjuangan ini ya, perjuangan memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar, perlu kesabaran dalam hal ini. Nah, wa inna ma ya'tabiru bihadzal kalam man fi qalbihi ba'du hayatin yahussu biha fa amma man mata qalbuhu wa azumat fitnatahu faqad sadda ala nafsihi tariqan nasihati, katanya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil dari perkataan ini atau ungkapan ya yang bisa disampaikan dari apa yang tadi disebutkan di atas adalah barang siapa orang yang dalam hatinya ada kehidupan yang dia bisa rasakan. Nah, adapun orang yang hatinya mati, fitnahnya itu semakin besar. Bahkan faqad sadda ala nafsihi tariqan nasihat. Dia telah menutup untuk dirinya jalan-jalan nasihat itu. Nah ini ya. Jadi
Orang yang bisa mengambil pelajaran itu hanya orang yang dalam hatinya ada kehidupan. Orang yang hatinya mati, fitnahnya semakin besar. Bahkan dia telah menutup ya untuk dirinya jalan-jalan nasihat. Jadi susah dinasihati. Lalu dikutip dalil dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 41, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamliku lahu minallahi syai'a." Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah taala untuk disesatkan, maka dia tidak akan mampu mencegah ya sedikit pun azab yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Tidak akan mampu. Orang yang oleh Allah ya, dikehendaki disesatkan, dia tidak akan mampu menghalangi sesuatu apapun yang azab yang datangnya dari Allah. Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah taala untuk disucikan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ada kehinaan, walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat ada azab yang besar. Nah, gitu. Bagi siapa tadi? Orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah taala untuk disucikan hatinya. Artinya kotor hatinya. Waduh, itu ngeri ya. Kalau orang oleh Allah dikehendaki hatinya itu kotor, maka kelak di dunia akan mendapatkan kehinaan, di akhirat pun dia akan mendapatkan azab yang besar. Walahum fil akhirati adzabun azim. Ngeri gitu kalau kita baca ini ya. Nah, maka jangan sampai hati kita ini mati. Terus hidupkan. Dengan cara apa? Zikir. Zikir ya, itu terapinya. Ingat sama Allah Azza wa Jalla. Takut sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai hati kita mati. Kalau udah mati, wah, itu semakin besar tuh fitnahnya. Akhirnya udah nggak bisa dinasihati. Kalau udah begitu, nah ngeri itu. Nanti kita disesatkan, hati kita tidak bisa disucikan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak menghendaki hati kita disucikan. Nah kalau udah begitu tadi, di dunia dia akan terhina, di akhirat dia akan mendapatkan azab yang besar. Azab walahum fil akhirati adzabun azim. Nah, kemudian kata saya Abdul Hadi, wa fi khitami hadhihi nasihah, sebagai penutup nasihat ini, naqulu liman talattahu bi syai'in min hadhil qadurat, ya, maka kita katakan, kita sampaikan kepada orang-orang yang ternoda hatinya dengan sesuatu yang kotor ini. Nah, sebagai penutup nasihat apa? La yasluhu liqurbillahi illa tahir. Orang itu ya, tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah Ta'ala kecuali kalau hatinya suci, ya Rabb. Mau baca Al-Quran susah, mau sholat lail berat, mau zikir berat, mau mendekat ke Allah susah. Kenapa? Kotor hati kita. Maka tidak bisa orang itu mendekat kepada Allah Ta'ala illa tahir, kecuali orang yang hatinya bersih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian, kalau kita ngerasa baca Quran kok susah banget ya, mau zikir beratnya luar biasa ya, mau sholat jamaah juga waduh berat. Berarti itu tandanya apa? Hati kita kok kotor. Orang yang hatinya bersih itu mudah dia mendekat ke Allah. Itu la yasluhu liqurbillahi ta'ala illa tahir. Tidak bisa orang itu mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali kalau dia suci hatinya. Paham ya? Maka ini bisa jadi tanda buat diri kita masing-masing. Pernah nggak kita ngerasain mau baca Quran sulit? Pernah ya? Mau ibadah sulit. Mau sholat duha beratnya luar biasa. Mau sholat ba'diyah qobliyah aja beratnya luar biasa. Mau sholat lail udah bangun, tapi mau sholat berat. Nah itu tanda berarti hati kita ini kok kotor. Itu. Maka fa in aradta qurbahu wa munajatahu al-yauma
Kalau kamu ingin mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah hari ini, fatahhir zahiraka wa batinak. Maka bersihkan dulu zahirmu, bersihkan dulu batinmu, hatimu, litasluha lidzalik, supaya kamu bisa dekat kepada Allah, bisa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in aradta qurbahu wa munajatahu ghadan, kalau engkau ingin dekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah esok, nah di hari kiamat misalnya, besok ya, fatahhir qalbak, maka bersihkanlah hatimu min siwahu, dari sesuatu selain Allah Ta'ala, litasluha limujawaratih, supaya kita bisa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari, nanti ada hari di mana hari itu harta dan anak-anak sudah tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Itu yang akan selamat ya. Maka bersihkan zahir kita, bersihkan batin kita. Caranya menjauhi segala hal yang bisa mengotori hati kita. Tub ila rabbika taubatan nasuha, katanya. Bertaubatlah engkau kepada Tuhanmu taubatan nasuha. Madum tapi muddatil imkan. Selama engkau berada pada situasi yang memungkinkan untuk taubat, taubatlah. Wahdhar minal iqamati ala ma yuskhitul maula minal israr alal isyan. Berhati-hatilah ya, untuk berada pada suatu tempat yang bisa membuat Allah murka. Ya, karena kita terus-menerus melakukan kemaksiatan. Berhati-hati ya untuk tetap berada di situ. Untuk terus berbuat maksiat sehingga membuat Allah itu marah kepada kita. Hati-hati ya dari kita menetap pada situasi yang seperti itu. Lalu sebagai penutup bab ini, saya Abdul Hadi mengatakan, ada hadis dari Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Amr bin Amri bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kalau dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, wailun lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah bagi orang-orang yang terus-menerus ya, melakukan perbuatan maksiat, perbuatan keji yang sudah dia lakukan sementara dia tahu gitu bahwa itu adalah perbuatan keji, perbuatan maksiat, tapi dia lakukan terus. Nah, celaka bagi orang yang seperti itu. Panas'alullah al-hayyal qayyum dzal jalali wal ikram. Maka kita memohon kepada Allah zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha agung, maha mulia, al-afiyah, keselamatan min kulli da'in wa bala, dari setiap penyakit dan setiap bala. Ya, innahu sami'um mujib, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengijabah, menjawab. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya, nasihat yang kelima untuk mereka atau untuk kita yang gampang tergoda gitu ya. Itu, maka jauhilah. Itu ya tadi, tidak mendekat kepada fitnah, Jadi saya kira ini yang kita bisa bahas ya. Alhamdulillah tuntas ya, sudah pembahasan tentang nasihat bagi orang-orang yang masih suka berbuat maksiat. Itu nasihatnya itu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kelima perkara ini tadi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Apa tadi? 5 perkara itu apa saja? Sabar, terus berdoa, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Yang keempat, puasa. Yang kelima, menjauhi ya fitnah. Itu ya. Itu. Mudah-mudahan bisa ya. Walaupun mungkin tidak setiap orang bisa puasa ya. Ada nggak orang susah puasa? Ada. Kalau kita nggak bisa itu ikhlas. Setidaknya kita berusaha ikhlas. Setidaknya kita berusaha berdoa. Nah, kalau enggak bisa 5-5-nya, setidaknya tidak ditinggalkan seluruhnya. Gitu ya. Syukur-syukur bisa kita lakukan ke
lima-limanya. Kalau nggak bisa lima-limanya, ya setidaknya kita bisa bersabar, bisa ikhlas, bisa menjauhi fitnah. Sama apa tadi satu lagi yang kedua? Berdoa. Kalau berdoa kan bisa ya? Insya Allah bisa. Maka lihat tuh di halaman 110 sampai 100 berapa tadi? Itu ada beberapa doa yang recommended ya, yang direkomendasikan oleh Syekh Abdul Hadi ya, hafizahullah taala, agar kita bisa mencegah diri kita dari mengikuti syahwat kita ya. Jadi demikian, sebelum diakhiri, barangkali ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau membayangkan itu udah bisa. Membayangkan. Punya keinginan membayangkan gitu ya. Ya, kita bisa membayangkan aja. Ya. Tapi nggak akan melaksanakan. Hanya membayangkan. Karena berangkat dari keinginan gitu ya. Lalu terbayang. Itu belum dianggap berdosa sampai kita melakukannya. Kita membayangkan misalnya ada keinginan ya, berimajinasi untuk katakanlah tadi berzina dengan seorang wanita misalnya, yang kita lihat artis ini dan itu. Ada keinginan. Lalu terbayang-bayang gitu ya. Ada imajinasi dalam pikiran kita. Nah, itu belum dianggap berdosa sampai dia mengikuti syahwatnya. Sampai dia melakukannya. Tapi kalau dia membayangkan terus sehingga lupa berzikir kepada Allah Ta'ala, nah itu berbahaya juga ya. Karena dia selalu membayang-bayangkan gitu ya. Akhirnya karena selalu membayangkan, hatinya lalai dari zikir. Kalau hanya sekedar terbersit gitu bayangan, habis itu hilangin, nah itu belum ya. Dia tuh kayaknya tuh gak bisa hilang gitu bayangan itu. Karena puasa saya batalkan karena kotor udah. Iya. Puasa saya batalkan gitu. Sampai membatalkan puasa. Saya sengaja saya batalkan karena ini sangat kotor gitu bayangan saya. Padahal lagi puasa itu ya. Iya. Saya susah sekali menghilangkan itu. Terus setelah dibatalkan puasa, hilang apa tambah kuat bayangannya? Nah itu kan. Tapi saya anggap ini puasa saya mubazir puasa saya, makanya saya batalkan gitu loh. Enggak, sebenarnya justru ketika kita puasa itu dalam rangka memerangi supaya dia tambah lemah. Nah kalau kita enggak puasa justru tambah kuat dorongannya. Kan tadi fa inna as-sauma, karena sesungguhnya puasa itu kata Nabi lahu wija. Bagi orang yang berpuasa itu menjadi tameng, menjadi perisai. Itu Pak Singgi. Nah, tapi tadi selama antum tidak mengikuti syahwat lalu merealisasikannya, itu belum dianggap berdosa. Sampai antum akhirnya cari-cari di aplikasi gitu ya. Nomor HP-nya berapa, janjiannya kapan, tempatnya di mana. Nah, itu udah, kalau udah terjerumus begitu ya dosa besar, kita terjerumus kepada perbuatan dosa besar. Tapi kalau hanya terbesit ada keinginan, itu belum. Karena tadi pada hakikatnya setiap kita apa? Senang mengikuti setiap kita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa gitu, laki-laki ya. Dijadikan indah pada diri manusia itu ya untuk mengikuti syahwatnya. Termasuk senang kepada wanita dan seterusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu Pak Singgi. Jadi semoga kita semua tadi dilindungi ya untuk mengikuti tadi godaan-godaan syahwat itu. Yang jelas itu emang perkara berat ya, tidak gampang. Maka tadi berusaha ikhlas gitu agar kita diselamatkan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada yang lain? Jelas ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah jelas, ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tentu saja tadi kita berharap ya semoga ya Allah betul-betul menjauhkan kita dari godaan-godaan syahwat, menjauhkan kita dari terjerumus ya ke dalam kubangan syahwat tadi ya, untuk mengikuti syahwat atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan, ada kekeliruan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku pembawa acara, kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.